Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, saya sekarang akan bercerita tentang mizan atau timbangan dan penimbangan amal. Di antara beriman kepada hari kiamat adalah beriman dengan adanya mizan dan penimbangan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan dizolimi sedikit pun." Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya penimbangan amal dilakukan setelah hisab, karena hisab adalah untuk menghitung amalan. Sedangkan penimbangan adalah untuk menampakkan hasil dari perhitungan tersebut dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditimbang hasanah dan sayyi'ah dengan timbangan yang hakiki, yang memiliki dua kifah, yaitu piringan timbangan, memiliki sifat berat dan ringan, dan bisa miring karena amalan. Allahu a'lam tentang hakikatnya dan bagaimananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang berat timbangannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Di dalam jahanam mereka akan kekal." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan 103. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan bahwasanya catatan dosa-dosa akan ditaruh di kifah dan di tokoh atau kartu yang bertuliskan La ilaha illallah akan ditaruh di kifah yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan diletakkan mizan pada hari kiamat. Seandainya langit dan bumi ditimbang di dalamnya, niscaya akan cukup." Bertanyalah para malaikat, "Wahai Rob, untuk siapakah timbangan ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untuk orang yang aku kehendaki dari para makhlukku." Hadis sahih riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Para ulama berbeda pendapat tentang berapakah jumlah mizan di hari kiamat. Apakah satu timbangan atau banyak, karena masing-masing manusia memiliki timbangan atau masing-masing amal ada timbangan khusus. Allahu a'lam. Amal yang paling berat di dalam timbangan pada hari kiamat adalah 2 kalimat syahadah dari Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan memilih seorang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk yang lain pada hari kiamat. Maka dibukalah di hadapannya 99 sijil. Makna sijil adalah kitab besar. Dan maksud beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah kitab yang berisi dosa-dosa hamba tersebut." Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Setiap sijil besarnya sejauh mata memandang." Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Apakah ada di antara isi kitab tersebut yang engkau ingkari? Apakah para malaikat penulis telah menzolimimu?"
Hamba tersebut menjawab, "Tidak wahai Robku." Allah bertanya, "Apakah kamu memiliki alasan?" Dia kembali menjawab, "Tidak wahai Robku." Maka Allah pun berkata, "Engkau memiliki hasanah di sisi kami, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi pada hari ini." Maka dikeluarkanlah sebuah kartu yang bertuliskan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah pun berkata, "Lihatlah timbanganmu." Hamba tersebut mengatakan, "Wahai Robku, apa arti sebuah kartu ini dibandingkan dengan sijil yang begitu banyak?" Maka Allah berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi." Diletakkanlah sijil yang banyak tersebut di satu piringan timbangan, dan diletakkan kartu di satu piringan timbangan yang lain. Maka ringanlah sijil yang banyak dan beratlah kartu tersebut. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya nama Allah." Hadis Sahih riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di antara amalan yang sangat memberatkan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik adalah menyambung orang yang memutus kita, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepada kita, dan memaafkan orang yang menzolimi kita. Di antara amalan yang berat adalah ucapan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara amalan yang memenuhi timbangan adalah ucapan alhamdulillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim senantiasa memperbaiki dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Berusaha untuk memahami maknanya, mengamalkan isinya, dan istiqomah di atas keduanya sampai meninggal dunia. Di samping itu, hendaknya dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan akhlaknya kepada manusia. Melakukan itu semua karena Allah dan untuk memperberat timbangan di hari kiamat. Orang yang berbahagia adalah orang yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Dan orang yang celaka adalah orang yang ringan timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qari'ah. Orang kafir tidak memiliki sesuatu yang memberatkan timbangan mereka, karena amalan mereka batal dengan kesyirikan dan kekufuran. Lihat surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 106. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya akan datang seseorang yang besar lagi gemuk pada hari kiamat, akan tetapi beratnya di sisi Allah tidak lebih berat dari satu sayap dari seekor nyamuk." Hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya ada 3 perkara yang akan ditimbang pada hari kiamat. Amalan, orang-orang yang mengamalkan, dan kitab catatan amalan. Sampai di sini dulu sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya.